Assalamualaikum, saya Judi dari Grimjo Design. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat efek kartun melalui Photoshop. Efek kartun itu sebenarnya agak sama dengan efek vektor. Tapi efek kartun sendiri tidak memiliki bayangan seperti vektor. Ya, saya akan menggunakan gambar ini. Jika kalian menginginkan gambar ini, kalian bisa mendapatkannya di deskripsi saya. Pertama, kita akan mempertajam foto ini dulu. Pergi ke filter, sharpen, lalu smart sharpen. Jika masih dilingkarkan advance, kita ubah ke basic. Amount-nya menjadi 47%. Lalu radiusnya menjadi 2,1 pixels. Dan remove-nya Gaussian blur. Lalu klik OK untuk melanjutkan. Lalu kita akan mengcopy layer dengan menekan tombol Ctrl J. Ya, kita akan menseleksi objek, pergi ke sudut kiri, lalu klik magnetic lasso tool. Jika tidak berbentuk icon magnetic lasso tool, kita klik kanan, lalu di situ ada magnetic lasso tool. Cara menseleksi dengan menggunakan magnetic lasso tool adalah dengan sekali tekan saja, lalu kita arahkan dengan arah mouse. Seperti itu. Dia akan menempel sendiri kepada objek secara otomatis. Ya, jika sudah, tapi seperti ada bagian yang belum terseleksi di sekitar leher, maka saya akan merapikannya menggunakan Quick Selection Tool. Lalu kita zoom dengan menekan Ctrl plus. Kita klik pada layer yang belum terseleksi, lalu kita geser ke atas. Ya, jika sudah, kita akan memisahkan objek dari background dengan menekan Ctrl J. Pergi ke sudut kiri, di situ ada dua box. Jika boxnya berwarna lain, maka tekan D untuk merubah warna ke hitam dan putih. Dan jika ingin memutarbalikkannya, tekan X untuk inverse. Klik dua kali pada box bagian atas, lalu kita masukkan kedua warnanya. Jika sudah, kita buat new layer, lalu tekan Alt Del, maka layar akan terwarnai. Ya, jika sudah, pastikan layer 2 aktif, lalu pergi ke filter, lalu filter galeri. Ya, jika gambarnya terlalu besar, kita perkecil, ada di sudut kiri. Situ ada logo min dan plus, lalu kita kecilkan. Lalu pergi ke artistic, lalu posterize. Ubah edge thickness-nya menjadi 6, edge intensity-nya menjadi 2, dan posterization-nya menjadi 6. Nah, jika sudah, pergi ke image, adjustment, lalu threshold. Ya, ubah threshold levelnya sesuai selera kalian. Tapi kalau saya 112. Lalu klik OK untuk melanjutkan. Lalu kita akan buat new layer lagi. Lalu pergi ke pen tool. Kita akan mewarnai bagian wajah dan leher dengan menseleksi bagian itu,
kita akan memanfaatkan stroke yang dibuat oleh Trisol tadi. Klik kanan pada mouse, lalu Fill Path. Ya, kita akan merubah warnanya. Pastikan blending mode-nya normal dan opacity 100%. Lalu klik tombol delete untuk menghapus path. Lalu kita ubah blending mode-nya menjadi multiply. Buat new layer lagi. Lalu pergi ke sudut kiri tentang dua box tadi. Kita akan merubah box warna putih, posisinya menjadi di atas box warna kuning, yaitu dengan menekan tombol X untuk inverse. Lalu klik dua kali pada box putih dan masukkan kode warnanya. Lalu pergi ke brush tool. Pastikan ketajaman 50%, opacity 100%, dan flow 100%. Lalu klik enter untuk melanjutkan. Di sini kita menggunakan brush tool untuk membersihkan bintik-bintik hitam pada wajah, atau bisa dibilang kita akan merapikan wajah dan lehernya. Ya, jika sudah, cobalah untuk membersihkan yang lain atau merapikan yang lain. Seperti warna putih yang ada di rambut ini. Pergi ke Quick Selection Tool, lalu Magic Wand Tool. Cara pemakaiannya adalah kita tinggal klik saja pada bagian putih-putih atau bagian yang ingin kita hapus. Kita tekan tombol delete. Lalu untuk menghapus seleksinya, tekan Ctrl D. Pastikan layer 5 aktif. Dan kita matikan layer 3, 1, dan background. Lalu tekan Ctrl, Shift, Alt, E. Ya, kita akan mencoba merapikan bagian yang belum rapi di bawah ini. Klik V untuk merubah kursor menjadi Move Tool. Lalu kita geser ke bawah. Ya, jika sudah, pergi ke FX, lalu Drop Shadow. Ubah opacity-nya menjadi 70%. Lalu matikan checklist di kotak Use Global Light-nya. Ubah angle menjadi min 179 derajat. Distance-nya 61 pixel. Spread-nya 0. Lalu size-nya 10 pixels. Ya, pergi ke New Layer. Pergi ke sudut kiri tentang dua box tadi. Ya, jika warnanya berbeda, tekan D.
Dan untuk membalikannya, tekan X. Pastikan box berwarna putih berada di atas box warna lain. Lalu jika sudah, pergi ke Brush Tool, jenis-jenis brush. Pastikan ketajamannya 50%, lalu klik Enter untuk melanjutkan. Kita akan buat bayangan yang kedua, yaitu berada di tengah-tengah objek. Ubah blending mode-nya menjadi linear dodge add. Lalu opacity-nya menjadi 25%. Kita buat new layer lagi. Lalu tekan Alt Delete. Ubah fill di layer 8 menjadi 0. Pergi ke FX dan Inner Glow. Ubah blending mode-nya menjadi normal, opacity-nya menjadi 40%. Lalu kita klik box warnanya, kita ganti warna putih. Tekniknya menjadi softer, source-nya H, cook-nya kita ganti 100%, dan size-nya 35%. Kita pergi ke stroke, kita ubah size-nya menjadi 21 pixels, position-nya menjadi inside, lalu blending mode-nya jadi lighten. Ya, sekian dari tutorial membuat efek kartun dari Photoshop ini. Semoga bermanfaat. Saya Jody dari Grim Joe Design. Terima kasih dan sampai jumpa.